warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Rendian Selius. Saya Raffi Mukhtar Roflin. Saya Alfadi Zakil Fikri. Saya Abian Arafatan. Saya Muhammad Bintang Al-Ghazali. Pada pagi hari ini kami akan menjelajahi Candi Muaro Jambi dengan tugas vlog dengan ibu pembimbing, Ibu Mirda. Sekian dari kami, ikuti keseruan kami ya. Bye-bye. Sekarang pukul 7.08 kami memutuskan untuk berhenti sebentar karena kami ingin sarapan pagi, tepatnya sarapan pagi di warung Gado-Gado Jusna ini. Aduh, semacam PM Pak tadi. Oke, kita sudah sarapan. Saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju candi. Oke, kami sudah sampai di situs Candi Muaro Jambi. Ini adalah candi utama dan ini candi pertama yang kami datangin di hari ini. Dan sehabis ini kami akan ke Koto Mahligai. Namun sebelum menuju ke Koto Mahligai, kami akan mengidentifikasi dan memberi informasi dari candi yang kami datangi. Dan kondisi di candi pada hari ini Sangat amat ramai ya, sangat ramai teman-teman. dikarenakan ini weekend. Ini adalah Tepatnya hari Minggu tanggal 28 September 2025. selain situs pembelajaran, Candi Muaro Jambi juga menjadi tempat reinkarnasi bagi keluarga Cemara ya. Wah, lihat teman-teman ini sangat ramai sekali. Dan di sini kami melihat ada teman kami yang lain, kelompok yang lain. Mereka mengcopy paste. Mereka kopas plagiat. Ini sangat luas sekali teman-teman, sangat dilihat. Jadi sangat wajar jika dikatakan bahwa ini dulu adalah pusat pembelajaran pada abad ke-14 di zaman Buddha. Ini budaya teman-teman. Ikutin terus jejak kami. Kami akan memberi materi seusai kami mengekspor. Itu pula itu ini candi. Oke, teman-teman, ini candi pertama kita, bisa dilihat dulu candinya. Oke, Candi Gumpung. Situs Candi Gumpung pada awalnya merupakan monasteri yang digunakan sebagai tempat pembelajaran. Selain digunakan untuk aktivitas pembelajaran, monasteri ini atau Candi Gumpung juga berfungsi sebagai tempat permukiman para pengajar. Jejak pemukiman ini ditemukan dalam bentuk perkakas rumah tangga berupa wadah, keramik, tembikar, dan bahkan dari bahan kaca. Temuan lempengan inskripsi dan arca Prajana Pramita yang ditemukan di dalam cat tambayang menjadi petunjuk adanya tradisi Buddha Mahaya yang berkembang cukup kuat pada masa itu. Oke, baik teman-teman, Di sini ada beberapa candi yang sedang diteliti. ya, tempat penelitiannya khusus ya teman-teman. Ini sepertinya lagi direplika, lagi disusun, tidak bisa melihatnya. Oke, kita lanjut ke candi berikutnya. Oke, baik teman-teman, candi berikutnya kita datangi adalah candi Tinggi, tepatnya di Kompleks Stupa. ini kelihatannya dari teman-teman. Kita dari sini bisa melihat ya teman-teman, candinya begitu besar, tinggi ya. Oke, jika kalian penasaran, tonton terus video kami. Oke. Kalian lihat ini, di belakang kami adalah Candi Tinggi. Candi ini memiliki satu bangunan induk dan 6 bangunan peruara atau bangunan pendukung dan pagar keliling. Bangunan induk memiliki dana bujur sangkar dengan ukuran 16 x 16 meter dengan tinggi bangunan adalah 7,6 meter. Bangunan ini dibangun dengan 2 tahap, yakni tahap pertama struktur masih tetap berada di bagian dalam bangunan dan tahap kedua kemudian dibungkus atau menutupi struktur lama tersebut.
Letak tangga atau bagian naik candi berada di sisi selatan dari kompleks Candi Muaro Jambi dan pagar keliling dan gapura berada di sisi timur serta sisi barat kompleks Candi Muaro Jambi. Oke, kita lihat juga bahwa fungsi Candi Tinggi merupakan salah satu dari candi utama Muaro Jambi, di mana mempunyai nilai arkeologis yang tinggi karena adanya lapisan bangunan yang lama dan yang masih bagus dan terjaga. Arsitekturnya menunjukkan bahwa adanya perkembangan dan perubahan konstruksi dari waktu ke waktu yang menggambarkan pemanfaatan dan pembugaran kembali. Demikian guys, materi kami di Candi Tinggi 1 dan Candi Tinggi 2. Bye-bye. Oke, di sini untuk menuju ke lokasi kita menggunakan Karena mobilnya nggak bisa masuk motor yang diberikan oleh satpam yang baik hati ini ya, abang-abang yang baik hati. Enggak. Makasih bang. Bang Gali dan Bang Moja. Oke guys, sampai jumpa di perjalanan. Oke guys, di sini kami menggunakan transportasi umum untuk menuju apa tadi? Candi Kota Maligai. Di belakang ada Di belakang ada Bintang dan Randy guys. Kami di depan di sini bertiga menggunakan motor PCX. Di belakang menggunakan motor Beat. Sebenarnya dalam menuju candi kita bisa menggunakan jalan tapi kita menghindari Monyet, banyak monyet guys. kita menghindari penyerangan oleh satwa liar. Makanya kami menggunakan motor. Ini kemana nih? Di belakang ada Bintang dan Randy. Nah, ini kiri. Oke. Sekian guys. Tunggu kami sampai ke Candi Koto. Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai di area parkiran menuju ke Kota Maligai. Ini adalah pintu akses untuk masuk ke dalam Candi Kota Maligai. Oke, ini aksesnya ditutupi, jadi kita tidak bisa menggunakan sepeda motor ya. Jadi kita harus jalan kaki dan kita harus waspada agar tidak diserang oleh satwa liar. Oke, kita lanjut sampai nanti. Ini kayak yang di Baik teman-teman, saat ini kita memasuki area Koto Maligai ya. Ini jalannya terawat, asri, masih. Ini sebenarnya jalan asli dari candi dulu loh, tapi ini belum dapat semua tuh. Masih ada batu-batunya. Ini adalah fun fact ya dari saudara Randy. Oke, akhirnya kita sudah sampai di Koto Maligai. Welcome to Koto Maligai. Bisa lihat sini pohon-pohon besar sini. Menurut dari arkeologi umurnya udah ratusan tahun guys. Luar biasa. Oke, kita lanjutin. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Ini sangat keren sekali ya teman-teman sekalian. Wisata ini tertutup, namun jika kalian mengunjunginya ini sangat bagus sekali. Pagi asrinya nih sumpah. Di situ ada beberapa pohon besar yang sudah disampaikan oleh saudara Randy. Umur dari pohon-pohon di sini lebih dari ratusan tahun. Artinya ini adalah saksi bisu dari sejarah Kota Jambi atau Provinsi Jambi. Wah, sangat keren ya teman-teman sekalian. Ini sepertinya dulu menjadi kolam, saya tidak tahu juga, namun ini sangat di sini disampaikan peringatan kalau pohon ini gampang tumbang teman-teman sekalian. Oke, kita bisa melihatnya. Ini adalah mungkin kota utama ya. Ini adalah kota utama teman-teman sekalian. Kita tidak boleh menaiki, menduduki dan berdiri di atas situs-situs ini. Bagus sekali teman-teman. Itu pohonnya besar sekali ya. Bisa kalian lihat. Besar sekali ini. Saya tidak belum menemukan arca. Namun ini bagus sekali untuk arsitektur zaman dahulu ya teman-teman. Kita bisa melihatnya bagus sekali.
tempatnya sangat asli. Ya teman, ini sangat amat tinggi untuk ukuran pohon. Ya, ini adalah mungkin saksi bisu ya dari kehidupan di zaman dahulu. Oke, kita lanjut ke narasumber. Nah guys, situs Koto Mahligai ini awalnya itu merupakan biara yang digunakan sebagai tempat pendidikan dan kediaman para pengajar, pemugaran. Pada 2024 meliputi rekonstruksi Cetiagara, Mandapa, Gapura, struktur dan pagar. Temuan fragmen kepala arka Buddha dan arka Avalokiteshvara mengindikasikan adanya tradisi Buddha Mahayana yang berkembang di tempat ini. Nah, adanya arang kayu dan fragmen genting menunjukkan bahwa candi ini memiliki bangunan beratap dengan struktur kayu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini kami sedang menaiki tempat observasinya ya. Observasi dari Candi Koto Mahligai. Oke, di sini saya tidak sendirian. Saya tetap ditemani oleh teman-teman saya. Luar biasa guys. Status telang cuek, aduhai. Walaupun pandangan kami terhalangi, namun udara yang disajikan Nanti malu sangat asri ya. Jangan sayang. Oke teman-teman, kami di sini sudah mengunjungi Candi Koto dan kami pulang. Woi, kemana lagi kita? Enggak lah, enggak lah. Habis ini ke stockpile teman-teman. Stay tune aja ya. Di belakang ada Bintang dan Randy. Bye guys. Saudara, Candi Teluk 1 Muaro Jambi kini semakin terancam oleh keberadaan stockpile batu bara. Oke teman-teman, saat ini kami sudah sampai di lokasi atau kerap disebut stockpile ya. Ini adalah lokasi candi yang tersembunyi. Kami sudah meminta izin dari warga sekitar untuk menuju candi yang bisa dibilang dirusak ya oleh oknum-oknum liar. Oke, ini kondisi jalan, kondisi sekitar. Kita bisa melihat kebun sawit dan beberapa alat usang ya yang tidak layak dipakai lagi. Oke, ikuti kami terus sampai kami bertemu dengan candi yang terkubur. Oke teman-teman sekalian, saat ini kami sudah sampai di cagar budaya yang dilindungi, alih-alih dilindungi, tetapi tambang masih ada ya di sana. Tambang batu bara. Oke, kita lihat di sini teman-teman bahwa ada sebenarnya sudah ada regulasi di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang anggaran melanggar tentang pembangunan stockpile batu bara ini di arena cagar budaya. Tapi apa yang kita lihat, bisa kita lihat di sebelah sana. Terdapat stockpile yang dapat merusak lingkungan dari cagar budaya itu sendiri. Artinya ini dijajah oleh oknum-oknum swasta ya. lebih tepatnya ya. Tapi ada kerjasamanya antara sama pemerintah. Karena kan tidak mungkin swasta Berdiri sendiri. betul, dan tidak mendapat izin dari pemerintah Betul, untuk membangun itu dia. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan penelusuran atau penjelajahan, pengidentifikasian dari struktur candi yang kita temukan ini. Di awal-awal kita ini sepertinya tempat masuknya di zaman dahulu. Kita bisa melihat ini ada area kotak. Saya tidak tahu ini apa, namun ini bentuknya kotak. Lalu keramiknya atau media yang kita pijak ini terbuat dari batu bata yang sangat kuat, sangat kokoh di zaman dahulu. Kita bisa melihat ini ada beberapa hiasan
Ini tangga yang dibuat pada zaman beberapa ribu tahun yang lama ya. Kita bisa melihat area yang sangat luas di sini. Saya tidak tahu kegunaan di zaman dahulu apa. Kita melihat lagi di sini kita menemukan adalah penghubung dari pendopo utama dan pendopo kedua ya. Ini pendopo kedua, ini adalah pendopo utama. Oke. Kita lanjutkan ke narasumber kita ya. Tuh. Candi Muaro Jambi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Dan candi ini berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu yang pernah berjaya di Sumatera. Sehingga kompleksnya sangat luas, mencapai hingga 4.000 hektar dan terdiri dari 80 bangunan candi. Dan uniknya bangunan candi ini bukan dari batu andesit seperti Borobudur atau Prambanan, tetapi dari bata merah. Selain tempat ibadah, Candi Muaro Jambi juga dipercaya sebagai pusat pendidikan agama Buddha pada masanya dan menjadi bukti penting kejayaan Nusantara di masa lalu. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya bahwa Candi Muaro Jambi ini dibangun di sekitaran Sungai Batanghari sepanjang 26 km di sekitaran Sungai Batanghari. Dapat kita lihat sini, kami sudah berada di Candi Teluk Satu, di mana kita lihat di sini bahwa kawasan Candi Teluk Satu ini dikelilingi oleh kawasan batu bara. Bisa kita lihat bersama-sama. Oke, jadi penemuan dan penelitian arkeologi menyatakan bahwa candi ini tepatnya dibangun pada abad ke-19, di mana telah diakui oleh UNESCO bahwa candi ini menjadi salah satu destinasi wisata dan destinasi sejarah bagi semua masyarakat di Indonesia. Sekian pembahasan dari kami mengenai Candi Teluk Satu yang harus kita lestarikan dikarenakan Candi Teluk Satu ini dikelilingi oleh stockpile batu bara. Dah yuk.